ada maunya deh. Tuh kan, benar dugaan Otan. Kamu pasti sedang memantau ayam yang ada di dalam kandang. Jangan, Sob. Jangan dimakan. Nanti kalau pemilik ayamnya tahu, bisa celaka kamu. Otan tahu ayam salah satu makanan kesukaan kamu. Tapi ya jangan yang di dalam kandang juga. Bisa panjang nih urusannya. What? Dua anak ayam belum cukup, Sob. Kamu masih berusaha menyerang ayam lainnya yang lebih besar. Benar-benar ya kamu. Yang sebelumnya aja belum kamu makan. Sekarang udah berburu ayam lainnya. Pantas saja kehadiran kamu tidak diharapkan banyak orang. Apalagi kalau sudah masuk pemukiman dan kandang seperti ini. Bisa habis semua ayam peliharaan milik warga. Ayam di pangan negara, Mas. Tuh, Mas. Tiga itu, Mas. Iya, Mas. Nah, Otan, jadi kalau posisi garangannya masih makan, emang baiknya kita tunggu dulu. Ya Mas Eko ya? Iya, Mas. Karena resiko kalau kita masuk, kita ganggu dia lagi makan itu bisa nyerang. Jadi biarkan dia makan dulu sampai selesai. Bisa gigit ya? Iya sih, udah 1, 2, 3 ayam tuh. Ini kalau yang atas turun nih pasti kena lagi nih. Apa Otan bilang, Sob? Kelakuan kamu ini pasti mengundang reaksi si pemilik ayam. Sudah ada Kak Raka dan teman-teman Animal Keepers dari Kabupaten Bantul nih, yang siap mengevakuasi kamu dari dalam kandang ayam. Oh, nah ini dia Tan ya. Jadi kalau diperhatikan, dia karakter makanan garangan itu sengaja bawa makanannya tuh ke tempat yang menurut dia aman. Karena kan di sekitar sisi ini tuh ada kita-kita nih ya. Dia cenderung bawa ayamnya ke pojok, benar-benar harus lepas dulu baru kita berani buat masak. Pantau terus, Kak. Jangan biarkan dia berkeliaran lagi di tempat ini. Berbahaya. Nah ini dia Tan, jadi ada beberapa hal yang harus kita siapkan ya Mas Eko, Mas Anggit ya. Untuk kita evakuasi si garangan, minimal pakai sarung tangan supaya tidak melukai garangannya. Betul Mas ya? Gitu. Otan setuju, Kak. Untuk menghadapi sobat Otan ini, perlu persiapan yang matang. Nggak boleh asal nekat dan mengabaikan sisi keamanannya. Ya. Mas Raka, ayo Ya? ikut aku dalam yuk. Oh oke. Ayo Tan, kita ikut ke dalam Tan. Wah ini harus gimana? Mas Eko, tolong siapin kandangnya ya. Duh, kok Otan jadi ikut-ikutan tegang ya? Hati-hati ya Kak Raka dan kakak-kakak lainnya. Otan tahu banget karakter si garangan yang gualaknya. Ampun-ampunan. Nah ini resiko kalau gini Tan, tuh lihat. Wih, awas. Ini resiko kita masuk kandang, posisi dia masih mau makan. Jadi emang agak berbahaya sih ya. Betul sekali, Mas. Awas. Bener juga sih ya. Kalau lagi makan digangguin, siapapun pasti marah. Apalagi si garangan yang udah galak dari bawaan lahir. Makin pasti marahnya. Nah, Lumayan. itu lihat giginya tuh. Ini gigi. Ini yang bikin ayam-ayam langsung pada ya berjatuhan korban. Giginya tajam banget. Ditambah juga sama ini ya, apa namanya? Cakarnya. Dalam situasi menyulitkan seperti ini, garangan akan selalu berontak dan mencoba melepaskan diri. Sini nggak mau ya? Walau terlihat kecil dan lucu, tapi dia punya naluri buas yang sulit dijinakkan. Tetap hati-hati ya Kak, perhatikan deh gigi dan jarinya. Tajamnya bukan main. Sedikit lengah saja, bukan tidak mungkin gigi tajamnya menancap di tangan. Duh, jangan sampai deh ya. Ya awas hati. Nah ini dia, Tan. Ini supaya kita nggak beresiko garangannya ngelukain kita juga, emang baiknya dipindah ke kandang ya Mas Eko ya. Karena kalau di freehand kayak gini, Kasihan garangnya. kita relokasi ada risiko melukain. Bentar ya. Coba awas hati. Tenang aja Sob, Awas. kakak-kakak ini bermaksud Oke. baik kok. Kamu jangan banyak Harusnya udah melawan aman ya. ya. Malah akan menyakiti diri sendiri nantinya. Ini sudah di dalam kandang.
Mas, garangannya sudah dapat. Ini mau kita relokasi ke tempat yang lebih aman ya. Ya. Siap Mas ya? Ada beberapa ayam yang udah harus diikhlaskan. Nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Mas. Yang penting nggak banyak. Oke, kemana kita? Langsung. Yuk. Nah, ini dia, Tan. Kita untuk melepaskan si garangan ini juga nggak boleh sembarangan. Harus benar-benar cari tempat yang jauh dari pemukiman ya, Mas ya. Biar dia nggak ketemu lagi dengan manusia. Terus harus memastikan ketersediaan makanan di sini juga ada. Nah, ini sepertinya sih udah cocok ya, Mas ya. Cocok Mas. Paling sekitar sini kita bisa lepas, Mas ya. Gak apa-apa. Kita bisa relokasi di sekitar sini aja. Yuk. Oke. Harusnya di sini kamu aman, Sob. Betah-betah di tempat baru ya. Hehehe, si ular jali mau kemana tuh? Sob, jangan main-main ke depan sana. Sini, balik lagi aja. Nah kan, Otan bilang juga apa? Kamu ngeyel sih. Kamu kan musuh utamanya si Garangan. Bisa celaka kamu, Sob. Apalagi kamu datang di saat si Garangan lagi santuy-santuinya. Emosian dia. Walau badannya kecil, dia nggak kenal takut berhadapan dengan ular yang cukup besar. Garangan punya refleks yang cepat untuk menghindari serangan si ular jali. Dan menyerang balik. Garangan salah satu hewan pemangsa ular. Keberadaannya di alam sangat diperlukan untuk mengendalikan populasi ular. Di dalam tubuh garangan terdapat glikoprotein, yaitu senyawa unik yang bisa menetralkan racun. Makanya bisa dibilang garangan kebal terhadap bisa ular. Nah, tahu sendiri kan akibatnya, Sob? Kalau ketemu garangan, baiknya langsung menjauh aja, bukan malah mendekat. Kayak Otan nih, jauh-jauh dari garangan, biar aman. Cakep. Ini dia salah satu kemampuan si garangan. Memanfaatkan cakarnya yang tajam, dia pandai menggali tanah untuk membuat lubang. Garangan punya tubuh yang elastis. Kemampuan ini dimanfaatkan setiap berada dalam situasi terancam. Seperti menghindari serangan predator, bahkan untuk melarikan diri dan bersembunyi di tempat-tempat terpencil, seperti lubang di dalam tanah. Elastis tubuhnya disebabkan karena dia punya struktur tulang yang pendek, sehingga lentur seperti karet. Kalau udah dapat tempat nyaman, ya begini nih kelakuannya. Santuy banget. Gemesin pisan kamu ini, Sob. Walau punya bulu yang cukup tebal, ternyata dia nggak begitu nyaman saat terkena panas sinar matahari langsung. Makanya sekali dapat tempat teduh, ya udah bakal lama-lama di situ. Duile, kalau udah dapat tempat nyaman, kadang jadi lupa waktu ya, Sob. Wih, itu ada Kak Cepi. Kebetulan lagi mancing. Dolpino ikut dong. Ngomong-ngomong, boleh dong gantian Dolpino yang cerita? Dolpino udah gak sabaran nih nunggu giliran cerita. Masa Otan terus? Secara ini ceritanya kan tentang sobat-sobat Dolpino yang ada di air. Tuh lihat, umpan buatan yang disebut Mino ini mulai beraksi. Kalau dimainkan di air, geraknya mirip ikan betulan ya. Umpan buatan ditarik dari atas perahu yang bergerak. Cara ini dinamakan trolling. Strike! Wuh, umpan Kak Cepi disambar tuh. Kayaknya ikannya besar banget. Jorannya sampai melengkung begitu.
Tuh, bayangan ikannya mulai kelihatan di dalam air. Benar kan? Besar banget. Ini sih namanya raksasa betulan. Kak Cepi benar-benar dibuat kesulitan kali ini. Gimana Kak Cepi? Si ikan tapah kuat banget kan? Ikan tapah memang melimpah di Kabupaten Sampit, Kalimantan Tengah ini. Gak kira-kira juga deh ukurannya. Nah, akhirnya ikan berhasil dinaikkan ke perahu. Kermaks alias keren maksimal. Kita itu, 50 kilo. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih. Jadi tahun kemarin saya dapat 24 kilo. Yang ini lebih besar, mungkin 3 kalinya kali Bang. Oke, ya betul. 10 kilo lebih. Ini gila banget nih. 60 Nih, kilo. emang Sampit emang oke banget ikan predatornya nih. Oke, Bang. Mantap nih. Wih, ngeri. Ukurannya memang gak main-main. Kalau ini sih udah sama besar seperti orang dewasa. Ikan tapah punya julukan monster dari Borneo. Yap, ikan ini memang banyak ditemukan di sungai-sungai di Pulau Kalimantan, teman. Kalian tahu nggak kenapa ikan ini sampai dijuluki monster dari Kalimantan? Itu karena ukurannya yang bisa sebesar ini. Weh, luar biasa. Ikan predator ini memang bisa mencapai ukuran raksasa dengan berat 80 kg, teman. Bener-bener kayak monster ya. Meski julukannya mengerikan, ikan ini sebetulnya termasuk ikan yang pasif. Hidupnya sebagian besar dihabiskan dengan berdiam diri di dasar sungai seperti ini. Kalau begitu, julukannya mesti diganti nih jadi monster pemalas. Ikan tapa ini kalau dilihat-lihat kayak gabungan ikan lele dan ikan baung ya. Bagian depan tambun dan berkumis seperti lele. Tapi bentuk tubuh hingga ke ekornya pipih kayak ikan baung. Makanannya adalah ikan-ikan lain yang berukuran lebih kecil. Kalau ikan berkumis lainnya tidak memiliki gigi, maka mulut tapa yang lebar dilengkapi dengan deretan gigi yang tajam. Untuk membuktikannya sudah ada agen 212. Agen, segera laksanakan misinya. Ya ampun, astaga naga, untung pakai sarung tangan. Tuh lihat, di bagian kuning itulah deretan giginya berada. Yang ini giginya hampir nggak kelihatan karena tapaknya masih remaja. Tuh, di bagian dalam mulutnya terlihat lebih jelas giginya. Mengerikan. Lontong! Tolong! Ada yang nggak bisa berenang tuh. Sepertinya mau tenggelam. Ternyata itu paman nelayan toh. Maafkan Dolpino permisa. Dolpino kira mau tenggelam. Jadi, di Sangihe, cara menjaring seperti ini disebut juga basoma paka-paka. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, basoma artinya menjaring, sedangkan paka artinya tepuk. Jadi, disebut juga jaring tepuk. Kenapa paman berenang sambil menepuk tangan dengan kencang? Jadi saat jaring sudah dibentangkan, paman akan menakuti ikan dengan cara menepuk dengan keras air sambil berenang menuju jaring.
berharap ikan-ikan akan panik ketakutan dan berenang menuju jaring sehingga ikan akan terjaring. Masih orisinal banget kan cara menangkapnya? Hihihi. Dalam melakukan baso mapaka-paka pun gampang-gampang susah loh teman. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara para nelayan. Karena bukan tidak mungkin jaring yang sudah dibentangkan tersangkut di karang. Itu, di sebelah situ paman yang tersangkutnya. Jangan sampai merusak karangnya paman. Paman yang disampan. Ayo, ditarik saja. Dolphin mau lihat nih hasil tangkapan kita. Oh, ternyata lumayan juga. Ada yang tersangkut. Celah jaring yang digunakan juga cukup besar, sehingga yang tertangkap ikan-ikan yang berukuran cukup besar. Buat bayi dan anakan ikan aman deh, masih bisa tumbuh besar. Ini baru paman nelayan jempolan, masih tetap menjaga dan melestarikan laut. Kalian yang di rumah juga jangan mau kalah ya. Nah, ini dia yang Dolphino cari. Dilihat ciri-cirinya, tampaknya sesuai. Ini adalah dragon racefish. Ia banyak tersebar di daerah Indo-Pasifik. Sesuai dengan nama tenar lainnya, yaitu root mover alias pemindah batu, yang juga cocok dengan kebiasaan makannya yang suka memindahkan batu. Coba kalian perhatikan cara makannya. Bro, lapar akut nih kayaknya. Semua batu diangkat-angkat segala. Heboh banget ya dia makannya. Saat membongkar batu atau koral, ia mencari siput, kepiting kecil, dan ikan-ikan kecil. Rakus juga kamu Dragon Race. Ada juga jenis race yang berukuran paling besar loh teman. Apalagi kalau bukan si Napoleon. Bayangkan teman, panjang si Napoleon mampu mencapai 2 meter dengan bobot dapat mencapai 190 kg. Bro, kamu cocoknya jadi pemain basket. Ia sangat senang berada di perairan tropis dan merupakan ikan soliter alias penyendiri. Ciri khas si Napoleon ini adalah jidatnya yang jenong, mau saingan sama Dolphino ya. Tapi terkadang jenongnya Napoleon suka tertukar sama yang satu ini nih, hamhead parrotfish. Mirip-mirip ya dahi jenongnya. Ia sama-sama berada di sekitar karang untuk mencari tanaman alga yang melekat di dasar terumbu karang. Kan badan dia besar, bagaimana caranya ya? Kekuatannya ada pada dahinya yang sangat keras, sehingga ia akan menabrakkannya ke karang untuk memudahkannya makan. Gak pusing ya? Adanya hamhead parrotfish juga salah satu indikator kesehatan terumbu karang.